Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, mudah-mudahan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih selalu dilimpahkan oleh Allah ini nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bersilaturahim walaupun hanya di dunia maya. Selawat teriring salam tentunya tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah selawat yang setiap hari kita lantunkan kelak yaumil akhir, yaumil qiyamah, yaumil masar, kita mendapatkan pertolongan syafatul ujma fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mamadon ya wasi'al karmi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kalian sebaik-baiknya bersolawat. Perbanyak solawat, perbanyak istighfar, dan selalu perbaiki solat. Mudah-mudahan kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, saya ini berada di suatu kampung, yang mana kampung tersebut melapor kepada Raden Saka. Ya kata saya, jangan ngelapor ke Raden Saka. Raden Saka ini bukan orang hebat, kata saya. Tidak Raden. Jadi ini mohon maaf Raden, kata dia. Jadi saya ini harus melaporkan hal ini. Kenapa? Coba kenapa, kata saya. Jadi di dalam kampung ini ada suatu warga melaporkan kepada Raden Saka ini bahwasanya ada perkumpulan dukun santet. Sepertinya ada perkumpulan dukun santet. Karena sering bunyi kelentungan es tuntung gitu sahabat. Ya, itu di waktu jam-jam 12 malam, jam 1. Kalau kata si warga tersebut, kalau jualan es nggak mungkin sampai jam 12 malam Raden. Jualan es apa jam 12 malam sampai jam 1 malam? Sedangkan ini kampung, hutan. Ya, oleh karena itu coba Raden cari dulu informasinya. Ya mudah-mudahan wasilah dari Raden bisa membantu kami warga resah ini. Oke, kata saya, bismillah. Jadi ini salah satu tempatnya sahabat. Jadi ikuti terus perjalanan Raden Saka Lampung ini. Ya, ingat, terima kasih. Saya sampai semangat seperti ini, ya, saya sampai bisa berdakwah seperti ini. Ini juga berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Dukungan dari sahabat-sahabat semuanya. Jadi apabila video ini lewat di beranda kalian yang belum subscribe khususnya, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Karena subscribe itu gratis sahabat, tidak dipungut biaya apapun. Dan itu salah satu bentuk dukungan dari kalian kepada Raden Saka ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang ibadah kalian, mudah-mudahan ini menjadi sebuah sedekah, dan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan Anda semuanya menyaksikan video ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo men, ikuti terus men. Jadi nggak jauh lagi sahabat. Ini memang sengaja kita intai ya. Nah, bisa lihat ini memang, lihat rumahnya ini memang apa ya? Sunyi lah, terpojok di suatu kampung. Ya pintar juga dia nyari rumah ini. Cuman masalahnya apakah dia benar-benar melakukannya atau tidak? Yang jelas kita mau silaturahmi terlebih dahulu. Kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Mudah-mudahan akan mendapatkan win-win solution. Allahu Akbar.
Ini rumahnya sahabat. Anda bisa lihat ya. Rumahnya memang ya sana sudah hutan ini. Rumah ini memang sendiri nih, di pojok juga dia ngambilnya. Saya sempat curiga juga, apakah benar dibuat untuk nyantet atau bagaimana. Yang jelas kita bertamu terlebih dahulu ya, nggak boleh juga kita langsung mengecat orang seperti itu. Men, ikuti men. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum. Permisi Pak. Ada apa ini? Boleh saya masuk? Boleh. Terima kasih Pak. Men, tapi saya bawa kamera lampu karena saya mau nge-vlog, boleh? Boleh. Seperti sudah tahu deh nih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas sungguhannya. Ada apa ini? Ada apa? Jadi terima kasih ini sudah memberikan saya masuk ya. Jadi yang pertama tujuan saya ini silaturahmi. Yang kedua ada hal yang ingin saya tanyakan. Namun sebelum saya tanyakan lebih lanjut, bahwasanya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu boleh saya tahu nama Akang ini siapa? Mat Bulu saya. Mat Bulu, Mat Bulu, sahabat. Ya perkenalkan saya Raden Saka. Saya dari Jakarta. Saya jauh, ini sengaja saya datang ke sini mau silaturahmi nih. Ini saya mohon maaf ini saya bawa lampu, ya bawa kamera ini karena saya mau vlog buat layar tancap, ya nggak apa-apa ya Pak ya? Iya nggak apa-apa. Jadi gini, siapa tadi Akang Mat Bulu ya, Mas Mat Bulu. Jadi saya ini ya mohon maaf ini, saya ingin bertanya. Ini ada laporan dari warga sekitar. Ya, dia melaporkan kepada Raden Saka ini bahwasanya dia risau karena tengah-tengah malam ada bunyi seperti bunyi es tuntung seperti itu, kelentungan seperti itu. Kalau logikanya jam 12 malam loh, ya kan? Kalau jualan es nggak mungkin juga tengah-tengah hutan seperti ini. Nah jadi saya mau bertanya nih, Bapak ini ngelakuin hal apa sampai bunyi-bunyi es tuntung seperti itu? Itu mah urusan saya. Urusan mau apa penting orang tahu? Ya benar urusan Akang ini, urusan Mat Bulu. Tapi ya saya kan hanya mencari sebuah informasi nih, ya karena ini salah satu tugas dari Raden ini, ya tugas saya Raden Saka, bahwasanya untuk meluruskan. Jadi jangan sampai timbul fitnah di kampung sini. Oleh karena itu kira-kiranya untuk membunyikan itu untuk apa tengah-tengah malam itu? Memang sengaja. Sengaja. Untuk apa itu? Untuk memanggil orang. Memanggil orang. Memanggil orang maksudnya ini orang apa nih? Orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup? Yang masih hidup, nanti dia ngerasa keresehan, dia datang. Sengaja diundang berarti dengan hal itu? Sengaja. Untuk apa? Ya, untuk keramaian. Untuk keramaian. Berarti Akang ini suka yang ramai-ramai? Iya. Tapi kenapa rumah di dekat hutan sepi seperti ini? Sengaja. Biar cepat pelarian enak. Oh gitu pelariannya. Oh. Jadi mohon maaf ini, siapa Mat Bulu ya, Kang Mat Bulu. Kang Mat Bulu ini nggak ada hal-hal nyantet-nyantet itu nggak kan? Hah? Nggak. Ada. Yang benar. Nggak ada. Nggak nyantet-nyantet. Nggak. Tapi saya agak curiga ini. Kalau Bapak mau nuduh-nuduh itu lebih baik keluar aja dari rumah. Ya bukan nuduh, tapi saya bertanya nih. Karena ada salah satu warga yang benar-benar risau dan dia sempat mencium bau-bau seperti menyan itu. Nah, ini saya tanyakan, fungsi dari menyan itu juga untuk apa? Itu menyan itu? Untuk gua ngerokok. Oh, rokoknya rokok menyan, iya. Gitu. Tapi nggak nyantet-nyantet? Enggak. Yang benar. Benar. Jangan nyantet tira ini. Ya. Guanya hanya hobi. Tuh kalau berantem tuh hobi. Berantem hobi? Hobi. Wow. Ya, jangan dijadikan hobi kalau berantem itu, Mang. Maksud saya ini bertanya untuk meluruskan agar tidak ada fitnah dari warga sekitar, gitu. Tapi nggak nyantet-nyantet nggak ini? Enggak. Yang benar tapi? Iya. Hah? Benar.
Ini maksudnya apa ini? Kau diam-diam menyerang kau? Saya kira saya tidak tahu. Kau gua suruh pergi tidak pergi. Ini mau kamu. Lah, nanti dulu bos, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar bos. Saya kan bertanya baik-baik. Ya, saya bertanya baik-baik. Saya ini bertanya, apakah kau nyantet atau tidak? Aku bilang tidak. Tidak kau bilang. Tapi kenapa nyerang-nyerang? Karena kau suruh keluar tidak mau keluar. Oh gitu. Jadi suruh ngusir saya, diusir. Iya. Tapi kan saya belum ada pertanyaan. Berarti nggak real ini Pak. Nggak jelas ini. Sama aja kamu nuduh aku. Hah? Kau jauh-jauh datang ke sini. Saya merasakan aura yang tidak enak di sini. Jangan macam-macam Pak. Ya nyantet-nyantet nggak boleh itu. Ya nggak boleh nyantet-nyantet itu. Itu perbuatan dosa. Itu sama saja musyrik. Yang namanya musyrik itu adalah salah satu dosa besar. Kata guru gua, halal haram hantam. Allahu Akbar. Nggak boleh mas. Ya halal haram hantam nggak boleh seperti itu. Kita hidup di dunia ini. Ya kita sudah dikasih kisi-kisi. Mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu kita harus bisa memilah nih. Kalau ini buruk ya jangan. Lebih baik kita sederhana, hidup sederhana tapi halal. Karena aku milih hantam yang gua pilih. Begitu. Udah Pak ya, daripada Bapak nyantet-nyantet. Ya, hentikanlah perbuatan ini. Nggak baik. Saya tahu. Kau pasti melakukan itu kan? Saya serah Anda. Hentikan saja. Hentikan saja. Bagaimana kalau dihentikan? Tidak. Kenapa? Ada siapa? Sampai kau seperti ini? Ini aku terkenal di mana-mana. Oh, terkenal di mana-mana. Tapi nggak boleh nyantet-nyantet ya? Ora. Oh, sampai cowok? Iya. Oh, iso sama Jawa iso. Oh, ya wis. Maksudku nggak usah nyantet-nyantet kowe ya. Nggak usah nyantet-nyantet karo yang macam-macam itu nggak usah. Lebih baik kita ini nikmatin apa adanya walaupun kita makan sedikit, tapi kita berkah gitu. Hasilnya berkah dan itu semua halal. Ya. Oke? Oke. Kalau oke ikut saya. Kemana? Semasjid. Lah bulan depan lah. Kok bulan depan? Biar kita netralisir nih. Karena di jiwa kau ini ada sesuatu sosok yang tidak pantas ini. Bapak ini orangnya sok tahu. Bukan sok tahu, saya bisa lihat mas. Ya. Dan saya dari luar pagar pun tadi sebelum masuk rumah kau ini saya sudah terawang. Ini nggak beres di sini, nggak beres di rumah ini. Ya, daripada kau terfitnah oleh mereka, nah ayo saya ajak nih. Saya ajak bahwasanya kau tidak melakukan hal yang namanya nyantet-nyantet itu. Bagaimana? Enggak. Daripada kau terus nyantet? Enggak. Terus hentikan yang namanya kelentungan tiap malam itu, hentikan. Bakar-bakar menyantu jangan. Ya, nggak boleh itu. Bagaimana? Jangan angguk-angguk saja kau ini. Paham tidak? Lebih baik kau hentikan, maksud saya hentikan. Jangan kau ikut santet itu. Mungkinnya udah susah, udah berdaging dengan aku. Oh sudah berdaging. Walaupun berdaging, Pak. Insya Allah nih. Kalau situ ikut dengan Raden Saka, nanti akan Raden Saka cabut. Akan saya netralisir semua ilmu-ilmu itu. Bagaimana? Ikut saya saja. Ya. Enggak. Daripada kau difitnah dengan keluarga sini. Nanti kalau sudah bersih, ya bapaknya nanti akan saya antarkan lagi. 1 hari saja. Enggak. Tolong pergi dari sini daripada belum aku marah ini. Allah. Ini maksudnya apa ngusir-ngusir? Nggak tahan. Nggak tahan kenapa? Tanganku akan melayang terus. Wow, melayang. Sabar mas. Ya. Jangan kau dikuasai oleh setan. Ingat, setan itu ya dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Nah, jadi kita sebagai manusia ini makhluk yang paling tinggi derajat dibandingkan setan. Jangan sampai ngikut anutan setan. Karena saya tidak ada yang kau rasa kau takut. Tidak ada apanya? Yang kau rasa takut tak ada.
Oh, yang ente tak rasa takut nggak ada. Nggak ada. Termasuk sama Allah nih, termasuk Allah. Hanya Allah yang gua takut. Tapi Nah, itu makanya itu. Kalau ente takut sama Allah ini, ikut saya, ya nanti saya netralisir. tolong pergi dari sini. Kamu anak ingusan, baru kemarin ya, Allah. lahiran di sini. Udah ngelajar-ngelajar saya. Ya mohon maaf. Saya panggil Mas apa Aki nih? Mas gak satu. Mas saja. Mm-mm. Ah, Mas ini, ya, Mas Bulu ini lebih tua dibandingkan saya. Tapi saya ini ingin mengajak hal kebaikan. Iya. Sekarang saya tanya, nyantet tidak? Kalau gua nyantet, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Oh, Apa kalau urusan kamu dengan nah, kalau sudah seperti ini ada urusan saya nih, Mas. Iya. Kalau Mas nyantet-nyantet, hentikan. Nah, kalau saya nggak merhatiin, mau apa kamu? Hah? Camblung Ira. Hah? Soak Ira. Nggak bener Ira ini. Iya, memang kata orang memang nggak benar. Allah. Tapi bagi saya benar. Oh, bagi situ benar. Ya. Merokok, merokok. Enggak. Oh, enggak. Terima kasih ya. Nggak boleh, Mas. Yang namanya nyantet itu perbuatan dosa. Yang namanya dosa itu adalah suatu pelanggaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai insan yang hidup di muka bumi ini yang akan pasti mati, kita harus tahu nih, kalau hal buruk ya berarti kita tinggalkan. Tolong Pak, kalau untuk ceramah bukan di sini tempat ceramah. Allah, berceramah itu di mana saja, Mas. Oh, Iya. enggak. Di ceramah itu di masjid, bukan di Ya ayyuhallazina kampung amanu nih. taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sebaik-baiknya bertakwa. Takwa eta, ya. Ini saya jelasin, Mas ya. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sudah jelas? Nah, ini seharusnya terima kasih nih, saya bertamu seperti ini nih. Situ masih anak kemarin, saya udah tua di sini. Oh, begitu. Sudah tua. Berarti saya duluan yang makan garam daripada kamu. Ya benar, itu benar. Cuman kalau bisa jangan sampai tuanya tua kejemur, tua ngejamblung. Enggak. Nah, ini saya sebagai yang muda ini masih menghormati yang tua nih. Kan saya sudah hormat tadi. Saya sudah salam tazim kata saya. Saya hormat dong. Nah, cuma saya tanya, kenapa Ira nyantet? Itu aja. Itu kan bagi orang masing-masing. Tapi kamu mau ikut-ikut campur. Nggak bisa, Pak. Nyantet ini urusan saya termasuk. Kalau lu nyantet-nyantet kayak gini. Nggak bisa, nggak boleh itu. Kasihan. Jangan bapak nanti ku santet. Allahu Akbar. Jangan Pak. Janganlah. Kita ini baik-baik lah. Ya. Baik-baik saja. Karena kasihan orang yang disantet. Kasihan. Mereka nggak bersalah. Belum tentu mereka bersalah. Lagi pula kalau nyantet-nyantet ujungnya apa? Musyrik kita. Camblung jadinya jatuhnya kalau seperti ini. Berapa orang santet? Udah banyak. Sudah banyak. Sampai mati nggak? Ya, sampai mati. Sampai pae. Coba bayangin, mereka mati dengan keadaan hal seperti itu. Di mana letak hati kita? Kasihan mereka yang tak berdaya. Ya, udah hentiin aja Pak, yang nyantet-nyantet. Gua senang nyantet orang yang paling susah daripada hidupnya kesusahan, lebih baik santet sekalian. Lah, maksudnya gimana ini? Daripada hidupnya susah. Ya kena, sekarang susah. Punya masalah nggak dengan Ira? Punya masalah nggak dia orang yang susah dengan kau? Enggak. Tidak punya masalah. Terus kenapa kau santet? Gua nggak senang ngelihat orang susah. Lah, ini kecamplung ini. Hah? Situ nggak senang dengan orang susah. Kenapa begini? Gimana? Hidupnya susah, apalagi nanti. Nyepit-nyepitin dunia aja. Allahu Akbar. Ya ini. Nah, gini Pak. Yang namanya susah maupun kaya, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita ditakdirkan untuk sukses. Makanya gua berguru, udah begini, gua mau kaya. Oh gitu, maksudnya gitu. Jadi tujuannya nyantet ini pengen kaya. Pengen kaya. Oh, terus berguru pengen kaya. Gua nih semangat mau nyantet kamu. Karena Nanti kamu dulu, banyak, sabar. kelihatan gua banyak Sabar. duitnya. Sabar Mas. Katanya nyantet yang susah, saya kan banyak duit. Kalau banyak Iya. duit nggak usah disantet. Iya bisa gua santet. Karena Untuk dengan apa? duitnya. Untuk apa disantet? Itu, Hmm. santet. Untuk apa? Untuk uangnya gua bagiin bisa dengan orang yang susah juga. Oh gitu. Tapi niatnya baik loh. Maksudnya situ nyantet saya. Ketika saya tepar,
Uang Ya. saya diambil, Ya, gua tapi habis saya nggak nih. bawa duit ini, nggak bawa uang. Ya ada di rumahnya sana. Hah, sayanya nggak bawa uang ini masalahnya. Kan menyantet saya. Mm. Saya nggak bawa uang, gimana? Nggak apa-apa, santet aja. Santet pokoknya. Allah. Untuk apa nyantet saya? Nggak boleh nyantet itu. Takut sayanya. Jangan santet-santet lah ini mas. Ya. Saya ini mengajak supaya situ kasihan ini orang yang disantet ini. Kan katanya susah disantet. Berarti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nggak boleh itu. Perbuatan musyrik itu. Kasihan mas. Susah pun mereka sedang berusaha untuk menjadi maju. Begitu loh. Paham tidak mas? Ya makanya gua ngelihat orang tuh susah. Makanya gua berguru gini. Apa dorang ya gua patiin. Apa dorang yang orang yang punya ya gua santet, gua kasih dengan dia. Allah. Astagfirullah. Itu. Maksudnya orang susah ini musuh kau atau bagaimana ini? Bukan musuh. Bukan musuh. Tidak ada sangkut paut dengan masalah kau, tidak. Enggak. Tapi kenapa disantet? Karena susah. Susah. Ya Allahu Akbar. Gua Tapi kan kita nggak tahu. senang Mas. ngeliat orang susah. Apalagi orang ngeluh. Ngeluh Oh. itu asli. Lebih dosanya lebih daripada maling. Nah, ini sahabat ya Allahu Akbar ya. Ini Ya. ya. Manusia janganlah mengeluh. Terus? Mengeluh itu dosa. Benar itu, benar. Nggak boleh kita gua mengeluh. berguru begini, saya nggak mau mengeluh. Situ berguru begini biar nggak ngeluh. Nggak ngeluh. Oh, terus apa lagi? Biar gua senang. Terus? Ada orang datang semodel kamu, saya nggak takut. Nggak takut. Ya saya juga nggak bertakutin, Iya. Mas. Saya datang kan baik-baik, ya kan? Saya mengajak Tapi Mas ini. situ bikin gua reseh di sini. Oh, gua merasa reseh nih. Iya. Oh. Kedatangan kamu dari tadi. Tapi nggak benar ini, Mas. Mereka sudah susah, seharusnya dibantu mereka. Jangan santet. Ya, itu dua pilihan. Apa Apa gua bantu, apa gua santet dorang. bantu? Ya udah. Iya, Kamu dibantu. yang gua santet untuk bantu Lah, kok dorang. jadi saya kena santet? Saya kan Warga ngobrol. lo semua. Keluarga saya semua. Iya. Iya, bukan kok saya jadi santet sayanya. Karena gua Kan saya bertanya. Mereka sudah susah nih. Iya. Tapi kenapa kau santet? Lebih baik kau bantu saja mereka, jangan kau santet. Karena ini biang pertamanya kamu yang gua santet. Allahu Akbar. Kenapa bawa saya? Saya kan nggak mau disantet saya mah. Takut saya santet itu, nggak boleh itu. Saya paling takut kalau udah santet itu saya Kalau trauma. enggak kita berantem aja kalau nggak mau Allahu santet. Akbar. Biar Astagfirullah. kamu tahu dengan saya. Nggak boleh Kang, sabar Mas. Ya, kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Kalau kita berantem ini, tempur-tempur itu, ya tak? Yang menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada untungnya. Benar tidak? Nah, lebih baik kita ini khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat bagi orang lain. Kata guru saya. Apa? Itu. Apa? Siapa? Satu Gimana? langkah pun orang datang ke itu, jangan kabur. Oh gitu ajarannya. Ya, Tapi ngajarin juga yang susah santet gitu. santet. Nggak boleh itu, guru camblung itu namanya. Gurunya stres. Kalau ngajarin orang sudah susah, bukannya kita bantu malah santet. Nggak benar itu.